Saya selamat bergabung, Reja. Jam 8.15 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita video conference menggunakan Zoom untuk membahas atau melakukan pembelajaran di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah hadir. Kita sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, kita melanjutkan lagi. Mungkin sebelumnya saya sudah membagikan materi di Google Classroom, yakni materi tentang proyeksi. Namun hari ini kita memiliki kesempatan untuk video conference karena beberapa minggu ini saya agak sibuk mengurus untuk kelas 13. Oke, saya mulai saja. Oke, hari ini kita materinya adalah proyeksi. Nah, proyeksi itu apa sih? Nah, proyeksi itu adalah gambar bayangan suatu benda yang mana dituangkan dalam bidang gambar dengan menurut cara-cara tertentu. Jadi proyeksi itu ada dua ya anak-anak. Nah, pertama itu proyeksi isometri. Proyeksi isometri itu apa sih? Proyeksi isometri itu adalah gambar yang memiliki ciri yakni sumbu X dan Y-nya mempunyai sudut 30 derajat terhadap garis mendatar. Bisa kita lihat di gambar, sudut yang dihasilkan dari gambar sudut X dan Y-nya yakni adalah 30 derajat. Dilihat bila kita menggunakan busur, maka sudut yang dihasilkan itu memiliki ciri yakni 30 derajat. Terus panjang gambar pada masing-masing sumbu yang ini dan ini, itu sama dengan panjang benda yang digambar. Jadi panjang gambar yang ditaruh di kertas gambar itu sama dengan panjang benda yang digambar. Jadi skalanya itu 1:1 istilahnya. Artinya sama. Dan juga ciri yang lain, penyajian gambar dengan proyeksi isometri itu dapat dilakukan dengan kedudukan normal, terbalik, dan horizontal. Oke, untuk proyeksi selanjutnya ya ini proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal itu adalah gambar yang memiliki bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus dengan terhadap proyektornya. Nah, maksudnya apa? Jadi kita menggambarkan berdasarkan arah pandangannya. Yang mana di sini proyektor itu kita. Ibaratkan itu mata kita dalam memandang suatu benda. Nah, bidang proyeksinya itu sendiri adalah kertasnya itu sendiri ya anak-anak. Nah, yang diproyeksikan itu bendanya. Jadi yang selama ini yang kita gambar di buku gambar dan sebagainya itu adalah namanya proyeksi dari suatu benda. Artinya istilahnya apa ya? Istilahnya kamu memfotokopi atau membuat gambaran suatu benda lalu kamu tuangkan di kertas gambar. Yang apa yang kamu lihat, kamu tampakkan di kertas gambar. Jadi visualisasinya atau kamu cara mempresentasikannya kepada orang lain ya dengan menggunakan gambar ya di atas kertas gambar. Oke, bisa kalian lihat. Saya lanjut ya. Nah, kalau ngomong tentang proyeksi tentu ada namanya pandangan ya anak-anak. Jadi di dalam proyeksi itu ada beberapa pandangan.
ada pandangan tampak depan, tampak bawah, tampak samping kanan, tampak samping kiri, maupun tampak belakang dan atas. Itu merupakan pandangan, istilahnya pandangan yang ada di dalam bidang proyeksi. Nah, seperti saya lanjut. Nah, bidang-bidang proyeksi itu sendiri ada 4 kuadran ya anak-anak. Jadi seperti di dalam saat kita membuat sudut dan sebagainya ada 4 kuadran. Di sini 4 kuadran itu yakni kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, itu semuanya sudutnya yakni 360 derajat. Artinya dari segala sudut itu kita bisa memproyeksikan suatu benda. Oke, kalau ngomong tentang proyeksi ortogonal, kita lebih membahas ya proyeksi ortogonal ya anak-anak. Ada 2 proyeksi di proyeksi ortogonal, yakni proyeksi Amerika. Nah, proyeksi Amerika itu adalah proyeksi yang gambarnya bisa disebut dengan proyeksi di kuadran 3. Gambarnya itu sesuai dengan arah pandangan. Jadi, apa yang kita gambar, kita tampakkan dengan, misalnya kita menggambar suatu benda di samping kanan ataupun samping kiri, kita letakkan atau taruh benda itu di samping kanan juga. Seperti bisa kalian lihat di sini, untuk proyeksi Amerika sendiri, bila ada suatu benda ya anak-anak, nah ini diibaratkan adalah pandangan depan. Artinya di saat kita melihat suatu benda, kita melihat tampak depannya. Maka didapatkan di sini gambar seperti ini ya anak-anak. Lalu untuk tampak kirinya atau C-nya, di sini samping kiri itu ditaruh di sini, disimbolkan dengan huruf C. Maka untuk proyeksi Amerika, cirinya adalah untuk tampak yang didapatkan dari suatu benda itu tetap ditaruh di bagian kiri dari penggambarannya. Sedangkan untuk bagian-bagian lain dan D juga, itu juga misalnya kita melihat atau istilahnya menggambar suatu benda di bagian samping kanannya. Jadi kita menggambar suatu benda, misalnya kayak gini ya anak-anak. Misalnya seperti ini. Kalian di sini saya punya ya. Saya kelihatan kan? Di sini saya punya suatu bangun. Ini ya. Ini tampak depannya. Nah, bagian sini tampak depan. Sedangkan tampak samping kirinya adalah di bagian sini. Jadi tentu yang digambar adalah bagian sininya. Ditaruh di bagian samping kiri. Oke, seperti sini. Seperti gambar seperti digambar. Penggambarannya itu diletakkan di bagian kiri dari gambar tampak depannya. Sedangkan untuk bagian kanan, semisal seperti ini, tentu ditaruh di bagian kanan. Karena proyeksi Amerika itu penggambarannya sesuai dengan arah pandangannya. Bila digambar untuk tampak kiri, maka diterletakkan di tampak kiri. Sedangkan untuk bila di tampak kanan, tentu ditaruh di tampak kanan. Nah, kalau untuk di bagian atas, top-nya, di sini kita bisa lihat di samping atasnya atau di tampak atasnya ditaruh di bagian atas dari gambar. Jadi B itu pandangan atas, maka ditaruh di bagian atas. Sedangkan E untuk pandangan di bawahnya itu
ditaruh di bagian E atau di bagian bawah. Jadi letaknya sama seperti tampaknya. Kalau samping kiri diletakkan di samping kiri, tampak kanan ditaruh di tampak kanan, di samping kanan, sedangkan atas ditaruh di bagian atas, bagian bawah ditaruh di bagian bawah juga. Sedangkan untuk tampak belakang ditaruh di bagian samping kanan setelah tampak kanan. Bagian F ini. Bila diperlukan, bila diperintah gambarnya untuk menggambar tampak belakang tentu ditaruh di bagian kanan dari setelah tampak kanan. Ini D ini kan kanan. F itu tampak belakang ya, jangan lupa. Nah, kenapa beda ini dengan gambarnya yang sini kanan, sini kiri? Karena kita melihatnya di bagian belakang ya anak-anak, jangan lupa. Karena kita ini F ini bagian tampak belakang. Jadi kita ibaratkan atau posisikan diri kita, mata kita, melihat benda itu di bagian belakangnya. Apa yang kita lihat itu kita gambarkan sesuai dengan gambar tampak belakangnya. Nah, ada lagi juga namanya proyeksi Eropa. Nah, bedanya proyeksi Eropa dengan Amerika, itu untuk proyeksi Eropa itu terbalik ya anak-anak untuk penggambaran tampaknya. Jadi proyeksi Eropa ini sering juga disebut dengan penggambaran terbalik. Seperti yang kalian lihat di sini, misalnya kita punya bangun seperti ini ya, sama tadi seperti tadi, ini 3D-nya. Nah, untuk proyeksi Eropa berbeda. Yang mana tadi untuk Amerika, kalau misalnya kita melihat gambar tampak kanannya itu digambarkan di tampak kanan. Tapi untuk Eropa berbeda ya anak-anak. Untuk tampak kanan kita taruh di bagian yang sini kiri. Jadi setelah di saat kita melihat di bagian kanan, di bagian sini ya anak-anak, itu ditembuskan atau ditaruh di bagian kiri. Berbeda dengan proyeksi Amerika. Kita taruh tentu bila di gambar tampak kiri berarti kita taruh di bagian kiri. Tapi berbeda dengan Eropa. Jadi kalau untuk bagian hasil proyeksi Eropa itu gambar yang kita ditampakkan, kita gambar di bagian kiri. Kita letakkan di bagian kiri ya anak-anak. Begitu juga dengan gambar tampak kanan. Kita taruh di bagian samping ini kanan ya. Kiri ke kanan. Kalau kanan ke kiri kayak gitu. Berbeda. Dia terbalik. Jadi untuk proyeksi Eropa ini seperti itu. Nah, begitu juga dengan untuk pandangan di bagian atasnya. Untuk di bagian atas itu ditaruh di bagian B. Atau bisa kita lihat di sini ditaruh di bagian bawah. Sedangkan untuk tampak bawahnya, bila kita melihat suatu benda di bagian bawah, itu ditaruh di bagian atas dari gambar. Kalau untuk tampak tampak belakang, pandangan belakangnya kita sama. Yang berbeda itu untuk gambar tampak kiri, kanan, atas, dan bawah. Untuk peletakannya itu berbeda, terbalik. Jadi diingat aja, kalau misalnya untuk pandangan Eropa, itu penggunaannya ya ini terbalik. Sedangkan untuk Amerika itu sama atau sejajar dengan proyeksi atau arah mata kita. Jadi bila untuk Eropa, untuk Amerika itu bila samping kanan ya taruh di kanan. Kalau samping kiri tentu taruh di kiri juga. Nah, kalau Eropa ingat aja terbalik. Maka bila kita melihat suatu benda di bagian kiri, kita gambarkan di bagian kanan atau diletakkan di kanan.
dari gambar tampak depan. Kalau untuk samping kiri atau kita taruh di bagian kanan, terbalik ya, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Karena itu maka pandangan Eropa itu disebut juga hasil proyeksi Eropa itu proyeksi terbalik. Karena apa? Karena penggambarannya terbalik dengan arah proyeksinya. Seperti itu ya anak-anak. Mungkin ada yang ditanya sampai sini dulu, ada yang bingung dan sebagainya. Boleh nyalakan mic-nya, nggak apa-apa. Oke, nggak ada yang nanya ya. Nanti mungkin nanti bisa dilihat lagi, nanti saya upload videonya ini dan juga materi lanjutan. Nah, untuk di saat kita menggambar suatu benda ataupun di etiket nanti, semisalnya kalian misalnya bekerja atau nanti kita ngerjakan tugas dan sebagainya, di etiket kita harus memberikan simbol untuk proyeksi Eropa kah atau Amerika. Nah, ini bila kalian menggambarkan suatu benda, misalnya rumah dan sebagainya, itu tentu harus ada etiketnya. Nah, di etiket itu biasanya harus ditentukan atau ditaruh simbol proyeksi. Kita menggunakan apa sih di gambar kita tuh, menggunakan standar apa? Atau menggunakan proyeksi Eropa atau Amerika. Nah, yang ditahu itu ini, ya anak-anak. Nah, untuk simbol proyeksi Eropa itu menggunakan simbol yang A, yakni diletakkan di bagian kanan untuk tandanya ini. Sedangkan untuk bagian Amerika atau proyeksi Amerika itu ditaruh di bagian kiri. Jadi ingat-ingat ya anak-anak, simbol proyeksi itu berbeda untuk Eropa dan Amerika. Simbolnya memiliki masing-masing simbol yang berbeda. Walaupun tentu bentuknya sama, tapi pembuatannya atau arah pandangannya berbeda. Untuk Eropa ini yang A, Amerika yang B. Nah, nanti di saat kalian menggambar suatu benda, tentu ada namanya ukuran. Nah, ukuran atau notasi. Nah, di notasi itu biasanya disimbolkan dengan anak panah ya, anak-anak. Jadi di sini standar ukuran panah atau anak panah itu ada standarnya sendiri. Nah, L ini adalah panjang dari segitiga anak panah kalian. Nah, sedangkan untuk notasinya itu biasanya lebarnya itu, lebar ini ya anak-anak, itu sepertiga dari L. Jadi ada ukurannya sebetulnya. Nah, seperti ini contohnya ya anak-anak. Di sini notasi itu gunanya apa sih? Untuk menandakan antara satu titik ke titik lain. Jadi semisal titik A ke titik B itu, semisal di sini 38 senti. Nah, maka diketahui dari titik A ke titik B itu panjangnya 38 cm. Jadi penggunaan notasi atau anak panah itu gunanya seperti itu ya anak-anak. Nanti di gambar manapun itu untuk gambar desain dan sebagainya itu harus dicantumkan ukuran. Karena kenapa sih kita harus mencantumkan ukuran? Karena fungsi dari gambar teknik itu gunanya untuk sebagai informasi bagi orang lain. Jadi di sini kita harus menginformasikan ukuran benda kita atau ukuran gambar kita itu berapa. Itu orang tuh kita harus cantumkan di situ. Jadi orang lain tahu, bisa membaca gambar kita. Itu gunanya gambar teknik sebagai sumber informasi.
Nah, sekian dan terima kasih ya anak-anak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada ya. Nanti mungkin saya taruh tugas di di Google Classroom ya. Nanti saya posting, saya WA juga taruh di grup 10 TAB ya anak-anak. Ya, Mungkin Pak, ya. contohnya itu seperti ini ya. Nggak terlalu terlihat ya. Nanti kita menggambar gambar tampak dari bangun seperti ini. Jadi nanti saya taruh itu di Google Classroom. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan tetap semangat ya anak-anak. Nanti kita karena sebentar lagi kita ujian di bulan Juni, sekitar bulan Juni itu kita UAS. Jadi untuk tugas-tugas yang lainnya itu mohon dikerjakan. Yang penting kan lah nanti tanya ke saya kalau misalnya nggak tahu yang mana yang mau dikerjakan atau belum dikerjakan, itu silakan bertanya langsung lewat WA, itu bisa aja, gampang aja, nggak apa-apa. Saya tetap menerima tugas-tugas yang belum, silakan langsung aja diupload dan sebagainya, itu bisa juga. Tinggal kalian kasih tahu, Pak ini sudah saya di bagian ini, di tugas ini, jadi informasikan aja lewat WA boleh, nggak apa-apa. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video conference lainnya. Nanti mungkin kita akan menjadwalkan di materi-materi yang lain. Nanti kita mulai dari sekarang mungkin kita banyak menggambar lagi. Untuk nanti juga UAS nanti saya ngambil tugas gambar. Jadi kita nggak usah pakai nggak usah pakai soal, kita soal UASnya adalah menggambar langsung praktek. Sekian terima kasih saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi. Silakan Liv. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.